Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ripa Sumarlina dari PGSD 4B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bukti kebenaran Al-Quran untuk memenuhi tugas Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Bukti kebenaran Al-Quran. Yang pertama, interrelasi kebenaran Al-Quran dan iptek. Interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi merupakan hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Di dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian besar, ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu. Berkat dorongan ayat-ayat tersebutlah ulama-ulama pada abad ke-8 sampai 10 Masehi di Timur Tengah mampu mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada riset dengan cara mendengar, melihat, memperhatikan, merenungkan, dan memikirkan dan mengimplementasikannya dalam bentuk alat-alat maupun metode yang berguna bagi kehidupan manusia. Membahas hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi yang lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena kemajuan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide dan metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai positif atau negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang pengetahuan. Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu pembuktian tentang kebenaran Al-Quran adalah ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin yang diisyaratkan. Memang terbukti bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat ilmiah yang tidak dikenal pada masa turunnya, namun terbukti kebenarannya di tengah-tengah perkembangan ilmu seperti teori tentang expanding universe atau kosmos yang mengembang. Quran surat 51 ayat 47. Yang kedua, matahari adalah planet yang bercahaya, sedangkan bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Quran surat 10 ayat kelima. Yang ketiga, pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Quran surat ke-27 ayat 28. Yang keempat, zat hijau daun atau klorofil yang berperan dalam mengubah tenaga radiasi matahari menjadi tenaga kimia melalui proses fotosintesis sehingga menghasilkan energi. Quran surat ke-36 ayat 80. Bahkan istilah Al-Quran atau al-syajar al-khadar, pohon yang hijau, justru lebih tepat dari istilah klorofil atau hijau daun, karena zat-zat tersebut bukan hanya terdapat dalam daun saja, tapi di semua bagian pohon, dahan, dan ranting yang warnanya hijau. Yang kelima, bahwa manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria dan yang setelah difertilisasi atau pembuahan yang berdempet di dinding rahim. Quran surat ke-86 ayat 6 dan 96 ayat 2. Adapun fakta lain tentang kebenaran Al-Quran yaitu bentuk bulan planet bumi, proses penciptaan hujan salju, fenomena berpasang-pasangan atas segala sesuatu, orbit dan alam semesta yang berotasi, gunung mencegah gempa bumi, air laut tidak saling bercampur, kegelapan dan gelombang di dasar lautan, manfaat sidik jari, penentuan jenis kelamin bayi, bagian otak yang mengendalikan gerak kita, reproduksi tumbuh-tumbuhan. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam seringkali dirugikan dalam hal keterkaitannya dengan ilmu pengetahuan. Hal ini tentulah menjadi sesuatu tantangan tersendiri bagi umat Islam untuk menelaah lebih jauh
kandungan dan isi dari kitabnya tersebut. Sebenarnya, bila kita telaah ayat per ayat dalam Al-Quran, keraguan akan keabsahan dan kualitas materi kitab ini bisa terjawab dengan mudah. Maka, hanya orang-orang yang mengamati dan memperhatikan Al-Quran dengan cermatlah yang akan mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah SWT dan kebenaran Al-Quran pada setiap penemuan ilmiah yang diperoleh oleh manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau salah kata. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.